Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Keymob dan juga sekaligus memperkenalkan Keymob versi terbaru, versi 488, versi yang insya Allah akan dirilis di bulan Juli. Nah, kita tahu bahwa Keymob itu adalah aplikasi presensi online yang digunakan oleh pegawai Pemprov Jabar dan akan sangat berpengaruh pada kinerja juga. Di sini kita terlihat bahwa beberapa tampilan ya seperti ini. Ini adalah rekapan selama 1 bulan. Kemudian ada rekapan kita sedang melakukan agenda apa. Karena saya sedang melakukan cuti ya, tertulisnya cuti. Ketika saya melakukan dinas luar maka tertulis dinas luar, dan ketika masuk kantor maka tertulisnya absensi di kantor. Kemudian ada lagi di sini ada bukan rekapan ya, informasi mengenai jarak. Nah, untuk jarak ini kita tahu bahwa kita hanya bisa melakukan absen di jarak radius 200 meter dari lokasi absen. Lebih dari ini tidak akan bisa. Kemudian di sini ada lagi ringkasan ya. Ringkasan mengenai absensi kita dalam 1 bulan per bulannya. Karena ini sudah tanggal 30, maka sudah lengkap ya. Sudah akhir bulan. Jadi saya hanya hadir 8 kali. Cuti saya 13 hari dan dinas luar saya 82 jam. Dan alfa saya tidak ada karena saya selalu melakukan absensi dan memberikan informasi bahwa saya cuti, menyampaikan bahwa saya cuti. Kemudian ini izin juga, izin saya tidak ada karena saya tidak pernah mengajukan izin. Bagaimana dengan tanpa keterangan? Tanpa keterangan saya tidak ada karena tanpa keterangan ini akan bertambah ketika kita memiliki kita terlambat terus tidak melakukan absensi pulang, tanpa absensi pulang, maka akan bertambah. Saya sampaikan bahwa sangat hati-hati dengan ini. Kenapa? Ini akan sangat berpengaruh dengan TPP. Berbeda dengan hal ini yang lainnya ya, bukan tidak penting, hanya saja ini ya, hanya rekapan saja selama sebulan. Tapi yang paling berpengaruh adalah ini. Jangan sampai ini terisi karena akan mengurangi kuota kinerja kita. Kita tahu bahwa setiap pegawai itu punya kuota kinerja itu 6.000 menit. Jadi inilah yang akan berkurang ketika kita memiliki tanpa keterangan ini. Kemudian kita masuk ke menu aplikasi. Menu aplikasi sendiri ada terbagi beberapa ya. Pertama, laporan presensi. Sama dengan yang lainnya juga. Ini hanya informasi. Ketika kita melakukan absen masuk, ketika kita melakukan absen pulang, jam berapa, kemudian izin kita berapa lama, dan ini tanpa keterangan kita. Jadi sangat yang akan diperlihatkan semua. Kemudian, oh iya, mungkin ada heran, kenapa ini apa 9.450 menit. Target kita dalam satu hari itu untuk yang 5 hari kerja itu 450 menit atau 7,5 jam. Kita wajib memiliki durasi ini. Karena apa bisa 9.450 menit? Karena dalam bulan ini ada 21 hari kerja, makanya dapatnya 9.450 menit. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke laporan tahunan. Laporan tahunan ini hanya penjelasan ya, mengenai 1 tahun ini kita terlambat berapa lama, kita izin berapa lama, kemudian dinas luar kita berapa, serta cuti-cuti kita. Jadi ini hanya rekapan juga. Kemudian agenda kerja ini perlu saya jelaskan lebih ini ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini ada 3 warna. Ada warna kuning, warna merah, dan warna putih. Nah, untuk yang warna kuning ini adalah agenda dinas luar. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan dinas luar, kemudian ada setuju, Ibu bisa cek lagi di sini. Dicek di agenda kerja, pasti akan muncul warna kuning. Bagaimana ketika tidak? Maka itu belum masuk di agenda.
cek lagi apakah sudah disetujui atau belum. Apabila memang sudah disetujui dan tidak muncul, bisa hubungi fasilitatornya. Kemudian warna merah ini adalah cuti. Warna merah ini cuti. Karena saya sudah melakukan cuti, maka warna di sini adalah warna merah ya. Kemudian untuk yang warna putih ini seperti ini semua, itu adalah agenda masuk kerja biasa. Artinya absensinya di kantor. Absensi di kantor. Atau ini merupakan hari libur. Hari libur sama seperti ini, Sabtu Minggu. Hari libur yang sudah diatur oleh Kimop, yang artinya tanpa agenda ya, tanpa agenda. Kemudian kita lanjut ke dinas luar. Dinas luar sendiri sekarang terbagi 5. Ada dinas luar full, dinas luar masuk kerja dinas luar di hari libur, dan work from home. Nah, untuk dinas luar full artinya kita tidak akan ke kantor lagi, tidak akan ke kantor 1 harian full, kita akan berada di luar kantor ya, di luar kantor. Kemudian untuk dinas luar masuk kerja ini artinya untuk jam mulai kerja kita melakukan absensi di luar kantor, tapi untuk absennya masuk kerjanya kita lakukan di kantor. Di sini ada 4 kali skema absen ya, 4 kali absen. Yang pertama itu mulai kerja, kemudian tiba di lokasi, kemudian tiba di lokasi kantor, kemudian absen pulang. Untuk mulai kerja kita bisa melakukan absen di mana saja, intinya jangan sampai telat. Kemudian tiba di lokasi, kita harus melakukan absensi di lokasi absen. Kemudian tiba di lokasi kantor, kita harus melakukan absensi di kantor, dan absen pulang harus di kantor. Bagaimana dengan masuk kerja dinas luar? Untuk masuk kerja dinas luar hampir sama dengan dinas luar masuk kerja, hanya saja dibalik. Kita pertama absen di kantor, kemudian tiba di lokasi, kemudian absen pulang. Di mana tiba di lokasi ini kita melakukan presensi di lokasi dinas luar, kemudian ini absen di mana aja, di mana saja. Kemudian ada dinas luar di hari libur. Dinas luar di hari libur ini sebenarnya hanya untuk membuka agar Bapak Ibu bisa mengisi TRK-nya di hari libur. Ketika Bapak sama seperti saya, misalkan saya kerja di hari Sabtu Minggu ya, saya harus mengisi dinas luar agar bisa mengisi TRK di hari Sabtu Minggu, seperti itu. Kemudian work from home. Nah, ini hampir sama dengan absensi di kantor, yaitu 2 kali absen saja. Hanya saja lokasinya yang berbeda. Di sini kita tidak akan bisa memilih jam berapa kita mulai dan jam berapa kita selesai, tapi ini akan menyesuaikan langsung dengan dengan jam kerja yang sudah kita pilih, seperti itu. Oh ya, satu lagi, untuk dinas luar di hari libur ini tidak akan berpengaruh sama apa-apa, maksudnya tidak akan berpengaruh pada absensi sama presensi, tapi tetap akan berpengaruh pada TRK-nya dan akan dihitung, karena ini kunci untuk membuka TRK, seperti itu. Selanjutnya ke izin. Fitur izin di sini digunakan hanya untuk izin terlambat dan izin pulang cepat, dan maksimal kita mengajukan izin itu 3 jam per pengajuan. Jadi misal kita izin terlambat ya, kita hanya bisa kendor selama 3 jam saja. Begitu juga dengan absen pulang. Tapi perlu kita ketahui bahwa setiap pegawai itu hanya punya 37,5 jam selama setahun kuota izinnya. Dan apabila Bapak Ibu memiliki tanpa keterangan sebanyak 7,5 jam, maka Ibu tidak akan bisa mengajukan
fitur izin lagi, dan ini otomatis akan hilang seperti itu. Kemudian masuk ke cuti sama seperti biasanya, cuti yang ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, melahirkan, alasan penting bersama, dan di luar tanggungan negara. Kemudian ada jam kerja dan lokasi absen. Sebenarnya di sini ada 3 jenis pengaturan ya, ada 3 jenis pengaturan, tapi yang 2 itu hanya khusus untuk yang menggunakan shift seperti pegawai, suster, dokter, perawat, seperti itu. Fitur ini digunakan untuk merubah jam kerja kita dan merubah lokasi. Jadi ketika Bapak Ibu ingin pindah jam kerja, silahkan disesuaikan dengan di sini. Kemudian untuk lokasi absennya juga tinggal disesuaikan. Begitu juga dengan keterangannya. Terus lanjut ke menu pengaturan. Menu pengaturan ini hanya menampilkan informasi saja. Informasi skema apa yang kita gunakan, lokasi kita di mana, lokasi absen kita di mana. Kalau ini hanya untuk merebuild ketika kita tidak mendapatkan notifikasi. Kemudian ini ada informasi mengenai versi yang digunakan. Maaf, mungkin karena ini masih terus 487 ya, karena ini versi 488 yang masih uji coba. Kemudian ada hapus registrasi. Ini digunakan untuk pindah HP. Tapi ingat, ini hanya maksimal dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi saya sendiri menyarankan untuk menghapus registrasi itu pada fasilitatornya masing-masing. Kemudian masuk ke profil. Sama juga dengan menu yang tadi. Di sini hanya menampilkan informasi data kepegawaian Bapak Ibu sekalian. Nama OPD Bapak sekarang, kemudian subunit di mana, pangkat golongan, kemudian jabatan, eselon, dan nama atasan langsung. Oh ya, ini juga ketika Bapak Ibu ada melakukan perubahan data di Sepjabar yang sudah di-approve, maka langsung klik yang ini. Ini untuk merebuild. Jadi merebuild data-data yang baru untuk masuk ke KIMOP. Seperti itu. Ada satu lagi fitur di mana fitur ini sebenarnya sudah ada di 487 ya, cuma mungkin masih banyak yang belum tahu. Ketika HP blank, cukup geser dari kiri ke kanan, scroll dari kiri ke kanan, kemudian pilih ini, reset dan hapus data. Ikuti langkah-langkahnya, kemudian masuk nih, insya Allah pasti selesai masalahnya. Terima kasih.